swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau tidak bisa produksi pangannya sendiri. Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Arief Prasetyo Adi dari jabatannya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 116 Panjang tahun 2025 yang ditetapkan pada 9 Oktober tahun 2025. Dalam salinan Kepres tersebut, Presiden Prabowo menimbang perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Karena itu dipandang perlu untuk memberhentikan Kepala Badan Pangan Nasional yang sebelumnya diangkat melalui Keputusan Presiden Nomor 7 M tahun ke-2022. Berdasarkan keputusan itu, Arief Prasetyo Adi diberhentikan dengan hormat, disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjabat. Sebagai pengganti, Presiden Prabowo Subianto mengangkat Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional yang baru. Saat ini, Amran Sulaiman juga masih menjabat sebagai Menteri Pertanian. Keputusan Presiden tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yakni 9 Oktober tahun 2025. Tentu saja kami dipanggil Bapak Presiden ratas tentang pangan. Kita bahas swasembada pangan. Target Bapak Presiden pertama kepada kami pada saat dilantik, yaitu 4 tahun harus swasembada pangan khususnya beras. Kemudian setelah 21 hari ada perubahan sedikit. Target 4 tahun menjadi 3 tahun. Setelah 45 hari ada perubahan sedikit lagi, dari target 3 tahun menjadi 1 tahun. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan tidak ada aral melintang. 2 bulan ke depan, kurang lebih 3 bulan, insya Allah Indonesia tidak impor lagi. Mudah-mudahan tidak ada iklim ekstrim, kita swasembada. Dan hari ini, sampai dengan hari ini, produksi kita hari ini 33,1 juta ton sesuai BPS. Januari sampai dengan November. Perkiraan produksi kita yaitu 34 juta ton di akhir tahun. Dibandingkan tahun lalu, produksi kita 30 juta ton. Kemudian khusus bulan ini beras terjadi deflasi, yaitu minus 0, saya ditunjukkan datanya, minus 0,13%. 5 tahun terakhir, ini pertama di bulan September, di saat paceklik, itu bisa ditunjukkan datanya, data inflasi 0,13, minus 0,13%. Ada data yang lain, bukan ini. Bisa ditunjukkan datanya? Operatornya yang mana? Berikutnya. Nah, stop. Ini menarik. Produksi kita oleh FAO diprediksi kenaikannya adalah
nomor 2 terbesar dunia setelah Brasil. Ini FAO. Kemudian bisa dibuka inflasi NTP kita. Tingkat NTP adalah nilai tukar petani, kesejahteraan petani naik, target Kementerian Keuangan pada kami yaitu 110%. Alhamdulillah hari ini NTP 124,36%. Jadi di atas target. Begitu juga produksi kita, target dari DPR, Komisi 4, dan Kementerian Keuangan yaitu 32 juta ton. Alhamdulillah sekarang sudah 33,1 dan bulan depan insya Allah akhir tahun nanti itu minimal 34 juta ton. Ini kabar baik untuk petani Indonesia. Jadi ada peningkatan 4 juta ton. Kemudian berikutnya adalah program hilirisasi. Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam. Ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta. Tahun lalu hanya 29 juta ton. Nah, kemudian hilirisasi adalah kelapa kita hilirisasi. Kita ekspor 2,8 juta ton. Setiap tahun. Nilainya 24 triliun. Boleh dibuka data hilirisasi kelapa, kembali yang tadi, ini yang tadi kami sampaikan bahwa terjadi deflasi 0,13%. Kita melakukan operasi pasar terus menerus. SPHP cadangan pemerintah kurang lebih 3,8 juta ton sekarang, dan kita akan operasi pasar terus menerus. Masih ada cadangan kurang lebih untuk SPHP operasi pasar yaitu 1 juta ton. Nah, alhamdulillah ini deflasi 0,13%. Kemudian rencana kita hilirisasi kelapa ini tidak dijual gelondongan ke luar negeri. Yang total nilainya, total volumenya 2,8 juta ton. Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO, harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali 50. Itu menghasilkan 1.200 triliun devisa. Itu baru kelapa. Ada yang menarik, gambir juga kita rencana hilirisasi. Kita mensuplai dunia 80%. Gambir. Bisa jadi tinta untuk pemilu, bisa untuk sirih, bisa untuk sampo, dan seterusnya. Nah, mimpi kita adalah seluruh bahan baku yang kita ekspor ke seluruh dunia, termasuk CPO, kita hilirisasi. Khusus yang dikuasai pemerintah, sawit dikuasai pemerintah, kita hilirisasi dari TBS, tandang buah segar, menjadi FAME atau biofuel, kemudian menjadi minyak goreng, kemudian menjadi margarin atau mentega. Edit value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian pengangguran, mengurangi pengangguran.
Inilah mimpi-mimpi besar kita sektor pertanian. Setelah pangan kita amankan, insya Allah tahun ini aman. Kemudian kita bergerak ke perkebunan dan hortikultura, nanti bergerak terakhir di peternakan. Kita akan selesaikan satu persatu. Sekarang ini untuk hortikultura dan perkebunan sebentar berjalan, ada ABT. Kami dapat 9,95 triliun. Kita akan berikan benih, bibit pada seluruh petani Indonesia, kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800.000 hektar seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat 2 tahun. Saudaraku, sahabatku, itulah mimpi-mimpi kita ke depan. Pangan, swasembada pangan dari 4 tahun, alhamdulillah, insya Allah tidak ada aral melintang 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan. Itu jadi kenyataan. Target 4 tahun, tapi jadi kenyataan dalam waktu 1 tahun. Ini berkat dukungan penuh oleh Bapak Presiden. Luar biasa dukungan beliau. Ada regulasi impres sektor pangan. Ada 17. Kita bongkar. Satu contoh. Pupuk. Dulu kami keliling seluruh Indonesia. Teriakannya. Petani satu suara. Tonnya sama. Pupuk kurang. Pupuk langkah. Pupuk mahal. Alhamdulillah sekarang pupuk sudah diterima dengan baik. Kami baru saja keliling, ada 7-8 provinsi, 2 minggu terakhir kami keliling, suara itu tidak ada lagi dan petani berterima kasih. Pupuk dulu distribusinya dan regulasi yang mengikat 145. 12 menteri harus parap baru bisa dikirim. Kemudian juga harus diketahui 38 gubernur dan 514 bupati dan wali kota se-Indonesia baru pupuk tiba di lapangan. Jadi 145 regulasi yang mengikat. Sekarang ini dari Kementerian Pertanian impres keluar langsung ke produsen langsung ke petani. Hanya 3 step. Alhamdulillah, saya kira teman-teman wartawan juga sudah tahu kondisi ini. Yang kedua, impres untuk irigasi. Kita akan memperbaiki irigasi tanpa ada sekat antara perbedaan kabupaten, jatah provinsi. Itu diambil alih oleh pusat. Seluas 2 juta hektar seluruh Indonesia. Ini juga kita perbaiki. Alat mesin pertanian, opla, cetak sawah, kita lakukan akselerasi. Mimpi terbesar kita, Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Insya Allah, mudah-mudahan 3 tahun jadi kenyataan. Terima kasih, saudaraku, sahabatku. Kalau ada bertanya, 1 atau 2 orang, silakan. Baik, terima kasih Pak Amran. Saya Azura dari Bloomberg Technos. Tadi kan di awal sempat di-mention juga Pak, turut membahas biofuel ya Pak. Ya. Kalau dari Kementan sendiri persiapannya bagaimana ya Pak? Kan di tahun depan mau ada implementasi mandatory B50 Pak untuk pasokan CPO untuk jadi FAME-nya ini apakah mencukupi Pak? Karena kan kita juga masih ekspor juga dan cukup banyak. Terus juga untuk S10 Pak, etanol. Itu kan bioetanol pabrik yang di Merauke kalau nggak salah targetnya 2027 ya Pak rampung. Nah kalau sekarang itu update-nya seperti apa sih Pak? Persiapan PSN yang tebu untuk bioetanol yang di Merauke itu Pak sudah sampai mana Pak? Dan nanti bisa memproduksi berapa banyak bioetanol Pak? Itu terima kasih Pak. Ini menarik, makasih ya. Kami berangkat dari produksi CPO kita 46 juta ton yang diproduksi dalam negeri, di processing dalam negeri itu 20 juta ton. Ekspor kita adalah 26 juta ton.
B50 membutuhkan CPO 5,3 juta ton. Ekspor ini nantinya kita tarik 5,3 juta ton, kemudian dijadikan biofuel, jadikan pengganti solar. Kemudian impor kita untuk solar kita bisa hentikan 5,3 juta ton. Nah, ini nantinya, ini green energy, kita bisa menutupi kebutuhan dalam negeri, tapi menghemat devisa karena kita menyetop impor. Dan ada yang terpenting, kalau ekspor kita yang dulunya 26 juta, tiba-tiba berkurang 20 juta, harga pasti naik. Pernah ada pengalaman naik 100%. Sekarang nilai CPO kita 450 triliun. Kalau naik 2 kali lipat atau lebih, itu bisa 1000 triliun atau 800 triliun, tetapi kuantumnya berkurang. Kenapa? Produsen terbesar dunia adalah Indonesia. Kita yang harus mengendalikan harga CPO dunia, bukan negara lain. Nah, kalau harga CPO dunia naik, mungkin saja kita lepas B50 turun menjadi B40 kembali. Tapi begitu harga turun, kita tarik kembali menjadi biofuel. Tergantung yang mana menguntungkan rakyat Indonesia. Nah, nantinya kita pengendali CPO dunia karena kita produsen nomor 1, 58%, hampir 60%. Produksi CPO ada di Indonesia. Harusnya kita yang kendalikan CPO dunia, bukan negara lain. Oke, yang kedua, etanol dalam pembahasan itu mimpi kita ke sana. Jadi kita mandiri nanti energi. Jadi mandiri, mimpi kita setiap pulau sekarang nih mulai mandiri pangan. Seperti Kalimantan dulu mengambil beras dari Jawa dan Sulsel. Sekarang sudah mandiri pangan. Apa artinya? Inflasi kita pasti stabil. Inflasi kita terbaik. 2,3, akhir tahun lalu 1,5%. Dan itu mungkin terbaik 5 besar dunia. Nah, karena kita upayakan swasembada pangan dan energi setiap pulau. Sehingga tidak ada ketergantungan antara pulau. Karena biaya ngangkut pangan itu ditanggung oleh masyarakat. Jadi etanol, kita menuju ke sana. Baru saja kami ditarget Bapak Presiden untuk tanam ubi kayu, singkong, dan itu etanol, tebu, dan seterusnya. Sumber-sumber energi kita dalam negeri kita optimalkan. Karena negara kita negara besar, negara yang agroklimatnya sangat cocok untuk pangan, perkebunan, dan hortikultura. Oke, silakan. Mungkin izin penegasan aja Pak tadi sedikit Pak. Berarti untuk pembatasan ekspor CPO yang 5,3 juta itu di 2026 akan mulai dilaksanakan Pak? Doakan. Kita sekarang kan masuk B40. Mudah-mudahan 2026 sudah B50. Silakan. Terima kasih Pak, saya Genta dari Antara. Pertanyaan saya yang pertama soal tadi Pak, hilirisasi beberapa komoditas hortikultura. Apakah nanti ketika ini sudah berjalan akan ada pembatasan ekspor yang dalam bentuk raw itu Pak, untuk beberapa komoditas itu? Yang kedua soal ini Pak, apa namanya, cadangan beras tadi kan tadi disebutkan tertinggi Pak. Yeah. Nah, tapi kemarin Bapak Nas sempat menyebutkan ada 1,45 juta ton beras yang sudah disimpan lebih dari 6 bulan dan 29.000 lebih itu ada penurunan mutu. Mungkin ke depan seperti apa antisipasi pemerintah untuk mencegah ada beras yang disimpan tapi mutunya jadi berkurang? Terima kasih. Terima kasih. Ini menarik, 29, katakanlah 30.000. Aku tambah 1.000. Katakanlah 30.000 yang rusak. Dari 4,2 juta ton, itu coba dikali 30.000 dibagi 4,2 juta ton, itu 0,071%. Dulu tidak ada rusak, karena berasnya tidak ada, kurang. Nah sekarang banyak beras, sampai sewa gudang 1,2
juta ton kapasitas gudang sekarang. Ini kita mau bangun gudang sekarang. Saya ulangi, sekarang ada rusak 0,071%. Ini yang disorot. Tolong dong, sorot yang 4 juta. Itu tidak mudah kita hasilkan itu dalam waktu 1 tahun. Presiden luar biasa, perintahkan pada kami 4 tahun, 3 tahun, baru 1 tahun. Dan ini perjuangan petani Indonesia. Ini adalah kebanggaan kita semua. Bukan saya. Ini keberhasilan kita semua, termasuk media. Jadi yang disorot, jangan 0,071. Tapi tolong sorot 99,8%. Nah, itu yang harus dibahas lebih bagus. Sudah, Bapak Presiden sudah memberi anggaran 5 triliun untuk membangun gudang pada Bulog. Nah, kemudian beras baru sekarang nih, sekarang kan beras 3,7 juta kan. Serapan dalam negeri kan baru saja itu 3 juta lebih sekarang. Kemudian yang selebihnya kalau itu katakanlah 6 bulan itu masih aman. Nah 30.000 ini kita cek, kalau ini tidak layak, ini kita untuk pakan ternak itu kan tidak nol, tetap punya harga. Jadi memang sekarang ada rusak 30.000, 29.000 ya, karena berasnya 4,2 juta ton. Dan yang Anda tahu, saudara tahu, ini pertama dalam sejarah Indonesia stoknya 4,2 juta ton selama merdeka. Bulog berdiri tahun 69. Ini pertama dalam sejarah, tidak pernah terjadi. Stok tertinggi, kemudian NTP naik, dan ada yang menarik adalah penyumbang PDB tertinggi pertama itu Jawara adalah pertanian dalam sejarah. Nah ini yang kita harus syukuri, bahwa pemimpin kita pro rakyat, peduli pada rakyat, apapun kami minta untuk kepentingan rakyat beliau penuhi. Oke, terakhir tinggal satu, kalau masih ada. Nggak ada lagi. Terima kasih saudaraku, sahabatku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.